Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik semuanya selalu sehat. Selamat pagi, bertemu lagi kita minggu ini mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita minta pertolongan Tuhan dulu dengan apa adik-adik? Iya, kita minta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menjaga tidur kami sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kiranya kami memahami daripada firman-Mu, berikan kami duduk yang tenang, sehingga kami bisa memahami firman Tuhan dan bisa melakukannya di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, tiap bangsa ada pemimpinnya. Kalau di Indonesia, siapa yuk? Iya, betul sekali, presiden. Nah, kakak mau tanya, adik-adik, siapa yang tahu presiden kita namanya? Iya, Pak Jokowi. Kalau di negara Inggris? Iya, Ratu Elizabeth, betul sekali. Nah, bagaimana di Israel? Nah, adik-adik, awalnya Tuhan sendiri pemimpinnya. Kemudian bangsa Israel meminta raja dan dipilihlah Raja Saul. Salah satu tugas raja adalah melindungi rakyatnya dari bangsa lain yang hendak menyerang mereka. Karena itu, Saul bersama para prajurit pergi berperang melawan bangsa Filistin. Sebelum berangkat melawan bangsa Filistin di Gilgal, Samuel berpesan supaya Saul menunggu 7 hari dan Samuel akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran. Biasanya yang mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan adalah hamba Tuhan, yaitu Samuel. Dalam peperangan mulanya bangsa Israel menang, tetapi kemudian bangsa Filistin mengirim semakin banyak prajuritnya untuk melawan Israel. Pada saat itu, bangsa Israel mengalami kekalahan dan mereka terserak-serak lalu pergi bersembunyi di berbagai tempat agar orang Filistin tidak menemukan mereka. Saat Saul melihat rakyatnya dikalahkan, dia pun mencari Samuel. Tetapi Samuel belum datang juga. Ia pun menjadi takut dan bingung melihat rakyatnya terserak. Ia ingin agar Allah segera menolong mereka. Adik-adik, ingat kan tadi? Sebelum pergi, Samuel berkata kepada Saul agar menunggu sampai ia datang dan mempersembahkan korban. Memang pada saat itu hanya nabi yang boleh mempersembahkan korban kepada Allah. Namun karena Saul merasa takut dan bingung, dia pun mempersembahkan korban bakaran tanpa menunggu Samuel dan berharap Allah menolongnya. Ketika Samuel datang dan melihat Saul mempersembahkan korban, ia pun bertanya, apa alasan Saul tidak sabar menunggu sampai ia datang? Ia pun menegur Saul karena ia tidak taat kepada perintah yang Allah sampaikan melalui Samuel. Adik-adik, Allah melihat Saul tidak taat, padahal dia tahu kalau dia harus menunggu Samuel. Nah, adik-adik, Allah sangat kecewa dengan perbuatan Saul ini. Allah pun tidak menginginkan Saul tetap menjadi raja Israel. Allah ingin agar seorang raja yang memimpin bangsa Israel harus memberi contoh dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, akan ada raja lain yang akan menggantikan Saul. Siapa ya raja itu? Nah, minggu depan kakak akan menceritakannya. Nah, adik-adik, Allah ingin agar kita semua taat pada perintahnya.
Allah ingin agar kita tidak berbuat semau kita. Allah tahu yang terbaik buat kita semua. Nah, jadi apapun yang terjadi, kita semua harus taat kepada Allah. Karena itu adik-adik, jadilah anak yang taat melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi siapa? Mengasihi teman. Terus hormat kepada orang tua. Terus jangan berlaku seperti Raja Saul yang tidak taat adik-adik. Nah, seperti adik-adik kalau disuruh mama nggak mau taat. Ya enggak? Ayo, siapa yang di sini selalu membantah mamanya? Terus mamanya udah larang ini tapi adik-adik tidak taat. Ayo. Nah, mulai sekarang adik-adik harus selalu belajar menjadi anak yang selalu taat kepada Allah. Kepada orang tua juga ya. Oke, cukup sekian cerita kita minggu ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye, shalom adik-adik. Sebelum kita beranjak, kita akhiri dengan berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, ampuni kami ya Tuhan, kalau kami sering tidak taat. Kami semua mau menjadi anak yang berusaha untuk taat pada perintah-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sing like